Cerita diawali dengan seorang pria culun bernama Song yang tengah berjalan menuju sekolahnya. Tak berselang lama, terlihat seorang remaja yang sedang berlari dikejar sekelompok siswa lain. Song yang baru pertama kali melihat perkelahian jalanan hanya bisa popolongo sampai akhirnya muncul perempuan bernama Nem yang mengajak Song untuk menjauh dari perkelahian tersebut. Di perjalanan, Nem menceritakan bahwa pria yang barusan bertarung adalah Gan. Ia sempat memperingati Song agar jangan terlibat dengan pria tersebut apabila ia tak mau memiliki banyak masalah. Karena rupanya Gan gemar berkelahi atau bisa dibilang sebagai Jagger di sekolah tersebut, dan terlebih lagi, Gan juga merupakan ketua geng dari geng sperm. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik kehidupan Gan yang merupakan anak orang kaya Cooper atau bisa dibilang broken home karena orang tuanya lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan anaknya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan Gan menjadi anak yang cenderung kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya sehingga membuatnya harus melampiaskan semuanya ke dalam perkelahian. Nem juga memberitahu bahwa ia sangat membenci Gan karena Gan adalah orang yang menyebabkan kakaknya meninggal. Tak berselang lama, muncul teman dari Nem yang bernama Deo, dan saat Song pertama kali melihat Deo, ia terpesona oleh kecantikannya karena rupanya Deo merupakan kembang di sekolah tersebut. Singkat cerita, saat Song berada di toilet sekolahnya, muncul dua siswa yang menghampirinya dan mengancam Song untuk menjauhi Deo. Akan tetapi Gan tiba-tiba saja masuk dan membuat kedua siswa tersebut ketakutan dan memilih untuk pergi. Saat perjalanan pulang, Song melihat geng sperm yang sedang asik bermain bola dan tanpa disengaja, salah satu dari geng tersebut menendang bola ke arah Song sehingga Song menendang kembali bola tersebut. Akan tetapi, ya, bola tersebut mengenai kepala salah satu geng sperm yang membuat mereka marah dan akan menghajar Song. Namun Gan mencegah hal itu terjadi dan malah mengajak Song untuk bergabung bermain bola bersama mereka. Mendengar hal itu, Song pun setuju dan bermain bola bersama. Selesai bermain, Song berkenalan dengan para member geng sperm yang terdiri dari Todd, Nikla, Arm, Cham, dan juga Gan. Baru saja berkenalan, tiba-tiba datang geng Beers yang menantang Gan untuk berduel sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan mudahnya Gan mengalahkan Beers sehingga geng Beers pun berjanji akan menemui Gan kembali dan membalaskan dendamnya. Saat Song tiba di rumahnya, ia memergoki kakaknya membawa Gadun ke dalam rumah sehingga membuat Song pun merenung di sebuah jembatan sampai larut malam hingga akhirnya ia menghubungi Gan untuk curhat, dan disinilah Song si anak pepolongo dan culun dibawa ke diskotik. Di sana ia sangat tidak biasa dengan suasana yang ada di sekitarnya. Seperti yang bisa kita lihat, Song nampak kaku dan tak mempunyai kepercayaan diri ketika anak-anak lain berjoget sedangkan dirinya malah ngalehoi. Di sisi lain, terlihat Nick yang nampak dipalak oleh geng lain sehingga ia segera melaporkan kejadian itu kepada Gan, dan karena Gan tidak suka ada orang yang mengganggu temannya, ia pun menghampiri para pemalak tersebut dan... Sepulang dari diskotik, Song yang merasa bahagia bersama geng sperm pun memutuskan untuk bergabung. Nick yang mengetahui hal itu melakukan ospek kepada Song dengan menukar celana dalam mereka. Beberapa hari kemudian, Song yang mengetahui hari itu adalah hari ulang tahun Deo berniat memberikannya sebuah kado spesial. Akan tetapi, aksinya terhenti setelah melihat Deo kembali dekat dengan mantan pacarnya. Saat pulang sekolah, Gan menemui Nem untuk bertanya mengapa Nem selalu menjauhinya. Kemudian Nem berkata jika ia membenci Gan dan jika saja kakaknya tidak mengenal Gan, mungkin kakaknya tidak akan meninggal. Sesaat setelah itu, muncul geng Beers yang mengganggu mereka sehingga Gan yang sendirian memilih untuk kabur dan kejar-kejaran pun cukup menegangkan. Setelah terbebas dari kejaran geng Beers, Nem kemudian menampar Gan dan pergi begitu saja. Di sisi lain, Song yang patah hati nampak melamun memikirkan Deo. Melihat sahabatnya patah hati, teman-temannya mencoba menghibur walaupun hasilnya nihil.
Lalu scene berpindah kepada Nem yang mendapati ibunya sedang menangis. Nem menyalahkan Gun karena jika kakaknya tak mengenal Gun, kakaknya mungkin masih hidup dan keluarga mereka akan tetap bahagia. Tetapi ibunya membantah itu semua dan disinilah fakta terungkap. Di mana kakaknya yang kita sebut saja sebagai Aceng, seorang pecandu dan selalu mencuri dan menjual apapun yang ada di rumah, hingga suatu hari Aceng dikeroyok oleh orang-orang dan Gun terlambat untuk menolongnya hingga menyebabkan Aceng pun meninggal. Rupanya selama ini ibunya Nem tak ingin image Aceng jelek di mata Nem sehingga sang ibu membuat cerita palsu seolah Gun lah yang telah membunuh Aceng. Mendengar semua kebenaran itu, Nem pun bersedih dan merasa menyesal karena selama ini telah membenci Gun. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat geng sperm sedang jalan-jalan, Song tak sengaja melihat gadun kakaknya sedang berkencan dengan wanita lain, di mana Song yang hatinya sedang pabuliwut dan tidak mikir panjang menghampiri gadun tersebut sehingga inilah yang terjadi. Di tengah pertarungan, Nick yang ketakutan pun tutulungkup di dalam mobil dan menyalakan musik dengan keras, di mana saat polisi tiba, Gun dan yang lain mencoba kabur menggunakan mobil, namun karena Nick mengunci mobil itu dan ia tutulungkup sedang mendengarkan musik dengan sangat keras, membuat Nick tak dapat mendengarkan suara mereka yang akhirnya mereka pun tertangkap. Di kantor polisi, Klas sangat amat marah kepada Nick dan menyalahkan Nick atas tertangkapnya mereka semua. Sehingga Nick memutuskan untuk keluar dari geng sperm dan disinilah perpecahan antara mereka terjadi hingga akhirnya mereka dibebaskan. Di saat yang lain dijemput oleh orang tuanya, hanya Song, Gun, dan Todd yang tidak mendapatkan jemputan. Namun tak berselang lama, Gun dijemput oleh orang kepercayaan ayahnya sehingga Song dan Todd yang tidak tahu mau kemana mereka setelah ini, meminta izin untuk menginap di rumah Gun. Di rumah, tiba-tiba Nem menelpon Song dan mengajaknya untuk menghadiri ulang tahun Deo, di mana saat mereka sampai di sana, Song berniat menemui Deo dan membuat sebuah kejutan. Akan tetapi Nem berkata bahwa Deo tengah bersama pacarnya sehingga membuat Song kecewa berat dan menengguk sebuah minuman haram. Di sisi lain, kita diperlihatkan Todd yang diberikan tugas oleh seorang wanita untuk menghajar pria yang tidak dikenalinya. Karena ia tak memiliki uang dan cicilan masih nunggak, Todd pun menerimanya dan bergegas mengajak Song untuk membantunya. Song yang sedang kagok edan pun menerimanya dan... Ya, mereka berhasil menyelesaikan tugas dan mendapatkan uang upahnya. Di mana Gun yang melihat itu langsung menegurnya dan menasihatinya agar tidak menerima tugas seperti itu lagi, dan apabila Todd memerlukan uang, ia bisa memintanya pada Gun tanpa harus cara rapek gelut terlebih dahulu. Alih-alih bersyukur mempunyai teman kaya raya dan royal pada dirinya, Todd malah tersinggung dengan ucapan Gun dan berkata bahwa ia memang memerlukan uang, akan tetapi ia harus mencarinya dengan jeripayahnya sendiri dan bergegas keluar sambil melepaskan pakaian milik Gun. Esoknya sekelompok orang menghampiri Kla dan Aram untuk mengabarkan mereka agar segera datang ke stadion malam ini jika Todd ingin selamat. Dan ya, rupanya semalam Todd diculik oleh kelompok tersebut karena pria yang dihantam habis-habisan oleh Todd dan Song merupakan kelompoknya. Mendengar kabar itu, Kla dan Cem pun bergegas menuju stadion sedangkan R memberitahukan kabar ini kepada Gun dan Song. Di mana saat Gun mengetahui hal itu, ia mengatur strategi agar bisa menyelamatkan Todd. Di sisi lain, ternyata Birs mendengar percakapan tersebut dan tak lama, Nem pun mencegah Gun pergi ke sana karena itu akan sangat berbahaya. Alih-alih mendengarkan, Gun bersikeras untuk tetap pergi guna menyelamatkan sahabatnya. Singkat cerita, geng sperm pun tiba di stadion yang dimaksud. Di sana mereka melihat Todd yang sedang disandra dan kondisinya sudah babak belur. Disinilah kita tahu bahwa kelompok tersebut adalah sebuah geng Neck Bazaar yang merupakan geng terbesar yang ada di Thailand. Saat melihat jumlah lawannya, geng sperm tak gentar sedikit pun karena sahabat mereka tengah tersiksa. Di tengah-tengah ketegangan yang sedang berlangsung, muncul Birs yang membawa pasukannya untuk membantu geng sperm dan... siapkan diri Anda.
Di saat semua sudah tumbang, kini tersisa Gan yang masih mampu untuk bangkit dan bertemu dengan ketua geng Nick Bazar yang kita sebut saja sebagai Samsul. Dan disinilah kita akan disajikan dengan duel antar ketua geng. Pada akhirnya, Gan pun harus kalah karena sudah kehabisan tenaga. Akan tetapi, Samsul yang melihat kegigihan Gan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi sehingga geng mereka bisa dikatakan berhasil pulang dengan selamat bersama Todd yang sudah dibebaskan. Akuทำอะไรให้มึงกดมึงอุตส่าห์แบ่งไปตั้งหลายตีน Di sana terlihat Beers yang sedang bersama geng Sprem dan memutuskan untuk bergabung dengan geng tersebut. Song yang mendengar itu segera mengajak Beers bertukar celana dalam karena itu adalah ospek yang dilakukan Nick padanya. Sontak semua pun tertawa mendengar itu karena Song rupanya dikerjai oleh Nick dan ospek yang dilakukan Nick pada Song sebenarnya tidak ada. Mendengar nama Nick, Clark pun merasa bersalah karena ia telah memarahinya saat di penjara. Esoknya Clark menghampiri Nick untuk meminta maaf, namun Nick yang ketakutan mencoba kabur karena ia mengira Clark akan menghajarnya. Kemudian Clark pun menahannya dan meminta maaf pada Nick. Di sisi lain, Gan menemui perempuan bernama Elle yang sangat terobsesi padanya, di mana Elle mengajak Gan untuk datang ke rumahnya pada malam tahun baru untuk merayakannya bersama. Nem yang tak sengaja melihat pemandangan tersebut merasa cemburu dan bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, saat Nem tiba di rumahnya, ia terkejut karena Gan sudah berada di rumahnya. Kemudian ibunya berkata bahwa ia akan sangat bahagia apabila memiliki anak laki-laki yang baik dan rajin seperti Gan. Di saat Nem dan Gan tengah mendorong gerobak dagangannya, mereka berbincang tentang banyak hal dan Nem jujur kepada Gan bahwa ia tak menyukai jika Gan dekat dengan Elle karena Nem merasa cemburu. Beberapa hari kemudian saat malam tahun baru, Gan berniat menepati janjinya untuk datang ke rumah Elle. Namun geng Sprem menahannya dan mengajak Gan untuk merayakannya bersama mereka. Sehingga Gan tak punya pilihan lain selain mendahului sahabat-sahabatnya itu. Di sisi lain kita diperlihatkan Elle tengah duduk merenung karena Gan tak kunjung datang. Saat acara selesai, kita diperlihatkan Gan yang berpamitan pada mereka untuk segera menemui Elle. Tapi tiba-tiba Nick diganggu oleh geng lain sehingga geng Sprem pun tak tinggal diam dan membuat pertempuran pun terjadi. Gan yang melihat hal itu pun tak bisa tinggal diam dan bergegas membantu mereka. Akan tetapi salah seorang geng lawan membawa sebuah pisau dan menusuk perut Gan. Meskipun mendapatkan sebuah luka tusukan, ia tidak memberitahu pada teman-temannya dan berusaha seperti biasa lalu bergegas pergi menuju rumah Elle. Di mana saat tiba di rumah Elle, Gan pun keluar dari mobil dan tersungkur jatuh sehingga Elle yang melihat darah dari Gan pun menangis dan segera membawa Gan ke rumah sakit. Terlihat geng Sperm termasuk Nem berada di sana. Mereka semua terlihat bersedih dan berharap Gan akan pulih kembali. Tak lama muncul orang tua Gan yang datang dan merasa menyesal karena selama ini mereka selalu sibuk dengan pekerjaannya tanpa pernah memperdulikan anaknya. Saat dokter keluar, ia mengabarkan pada mereka semua bahwa luka yang diderita Gan terlalu parah yang membuat Gan tak bisa diselamatkan. Mendengar kabar buruk tersebut, mereka semua pun menangis. Terlihat Nem yang nampak marah ke semua geng Sperm yang tidak bisa menjaga Gan, padahal Gan selalu menjaga mereka semua. Song dengan semua kemarahannya memimpin geng Sperm dan bergegas pergi untuk mencari pelaku penusukan tersebut. Hingga akhirnya Song berhasil menemukan pelakunya yang ternyata salah seorang anggota geng Nick Bazar yang kita sebut saja sebagai Ucup, sehingga Song pun menghabisinya. Di tengah pertarungan, geng Nick Bazar bermunculan dan Samsul sebagai ketua memberitahukan bahwa Ucup sudah bukan lagi anggotanya. Karena Samsul memiliki sebuah komitmen bahwa siapapun yang bertarung menggunakan sebuah senjata tak lebih dari seorang pengecut. Song yang emosinya sudah diubun-ubun berniat membunuh Ucup, akan tetapi ia teringat kata-kata Gan bahwa geng Sperm bukanlah pembunuh hingga akhirnya polisi pun datang dan melerai perkelahian tersebut dan film pun selesai.
Film ini menggambarkan bagaimana arti dari seorang teman tidak hanya terlihat saat merasa senang, tetapi juga ketika menghadapi kesulitan bersama. Karena sejatinya, sahabat sejati adalah mereka yang berdiri di sisimu bahkan saat dunia menjauhimu. Saya Tom beserta jajaran Dokumen berterima kasih pada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.